نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita ngaji sebentar. Lanjut tafsir surah Al-Humazah. Sebelumnya kita kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Syekh Ahmad bin Muhammad As-Salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Humazati, surah Al-Humazah. Makkiyatun, surah ini adalah termasuk surah Makkiyah. Wa ayatuha, ayat-ayatnya tis'un, ada 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun artinya kecelakaan. Kalimatu azabin, wailun itu diucapkan sebagai kalimah azab. Istilahnya kalimah sebagai simbol kecelakaan. Wailun laka, kecelakaan bagimu. Au wadin fi jahannam, atau juga bisa bermakna wail itu adalah satu lembah di neraka jahannam. Ya, kita tidak tahu hakikatnya seperti apa, nggak tahu ya. Maksudnya penggunaan wail, kata wail itu di dalam bahasa Arab bisa dua makna. Satu, ucapan sebagai ucapan kecelakaan. Wailun lakum, kecelakaan bagimu. Atau wail juga bisa bermakna nama satu lembah di neraka jahanam. Sama wailun lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang yang curang. Atau bisa juga kecelakaan itu maknanya satu lembah di neraka jahanam. Maksudnya orang yang curang nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Likulli humazatin, bagi setiap humazah, orang yang suka mencaci. Lumazatin, mencela, mirip-mirip ini. Ay kathirul hamzi, maksudnya adalah yang suka mengumpat. Wal lamzi, dan mencela. Ay al-ghibati, maksudnya adalah ghibah. Nazalat, surat ini turun, surah Al-Humazah ini turun fi mad, untuk orang kana yaghtabun nabiyya, yang dia menggibah nabi, membicarakan buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minin, dan orang-orang beriman. Asbabun nuzulnya ya karena orang-orang yang suka membicarakan Nabi di belakang, dan juga orang beriman. Ka Umayyah ibn Khalaf, seperti contohnya Umayyah ibn Khalaf. Wal Walid ibn al-Mughirah, dan juga Walid ibn al-Mughirah, wa ghairihima, dan selain mereka berdua. Tapi secara umum ya semua orang yang suka mengumpat atau yang mencaci, mencela, nah ini termasuk dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Humazah ini. Alladzi jama'a, yang mana orang tersebut mengumpulkan. Bitakhfifi, dengan kalimat takhfif, jama'a, enggak pakai tasydid. Wa tasydidi juga dalam sebagian riwayat bacaan itu ada yang membaca dengan alladzi jama'a gitu. Itu dalam riwayat lain. Jadi Quran itu kan ada beberapa riwayat ya yang bisa dipakai. Yang 7 ada namanya qiraah sab'ah. Qiraah 7 riwayat, dan semuanya bisa dipakai. Mutawatir riwayatnya. Kemudian yang kita pakai umumnya yang di Indonesia ini adalah riwayatnya Imam Hafiz dari gurunya namanya Asim. Yang kita baca ini riwayat Hafiz dari gurunya namanya Asim. Ada riwayat Imam Kisai, ada riwayatnya Imam Hamzah, ada riwayatnya Ibnu Amr, Abu Amr, kemudian Ibnu Amir, dan seterusnya. Ini dalam riwayat ini alladzi jama'a,
bitakhfif, yaitu tanpa tasydid, wa tasydidi bisa juga dengan baca dengan tasydid. Maksudnya beliau menyampaikan bahwa dalam riwayat lain juga ada yang dibaca dengan tasydid. Mengumpulkan malan harta wa addadahu dan menghitung-hitungnya. Ahsahu maksudnya dia menghitung harta itu, wa ja'alahu dan dia menjadikan uddatan sebagai persiapan li hawaditsid dahri untuk kejadian-kejadian sepanjang masa. Mengapa begitu? Jadi di antara ciri orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat, jadi dia suka mengumpulkan harta. Kenapa begitu? Yahsabu dia menyangka, mengira, lijahlihi karena kejahilannya. Tafsirnya lijahli karena kejahilannya, annama lahu akhladahu. Annama lahu bahwasanya hartanya itu akhladahu akan mengekalkan dia. Ja'alahu khalidan la yamutu, maksudnya ja'alahu harta itu akan menjadikan dia khalidan selama-lamanya, kekal, la yamutu tidak akan mati. Perasaan dia, orang yang tidak percaya akhirat itu, nggak percaya hari kiamat, dia akan mengumpulkan harta, dia merasa kalau udah harta terkumpul, maka dia akan bisa menanggulangi kejadian-kejadian yang menyebabkan dia celaka. Sakit, maka nanti untuk ke rumah sakit, atau segala macam lah apa gitu. Itu orang kafir begitu. Ciri-ciri umumnya orang kafir itu demikian. Jadi dia maksudnya bukan semua orang mengumpulkan harta itu kemudian kafir, tidak. Tapi di antara ciri-ciri orang yang tidak yakin kepada akhirat itu jama'a malan, dia mengumpulkan harta, wa'addadahu dan hitung-hitung. Pokoknya betul-betul harta dihitung-hitung. Kemudian setelah itu yahsabu dia menyangka annama lahu bahwa hartanya itu akhladahu akan mengekalkan dia. Berapa banyak orang yang milioner, triliuner yang gitu, ternyata mati juga, bahkan di tengah-tengah kekayaannya. Itu persangkaan yang keliru. Kalla, tidak demikian. La yumbadanna, kalla rad'un. Ini adalah kalla, kalimat untuk penolakan, kalimat untuk teguran. La yumbadanna, dia pasti akan dilemparkan. Fil hutamati, dalam neraka hutamah. Ay la yutrahanna, maksudnya dia akan dilemparkan fil hutamati, dalam neraka al-hutamah. Allati tahtimu, yang neraka itu akan menghancurkan kullama ulqiya fiha, segala apapun yang dilemparkan ke dalamnya. Wa ma adraka, apakah kamu tahu atau tahukah kamu, a'lamaka, apakah yang memberitahu kamu, intinya itu perkataan wa ma adraka, tahukah kamu, ma apa al-hutamah, neraka hutamah itu. Apa sih al-hutamah itu? Hutamah itu ya pokoknya penghancur, bahasa mudah untuk penghancur. Apa sih penghancur itu? Narullah, yaitu nerakanya Allah. Al-muqadatu, yang dinyalakan. Al-musa'aratu, maksudnya adalah yang dinyalakan, yang dikobarkan. Allati tattali'u, yang ittala'a itu artinya mengintip. Tapi maksudnya di sini allati tattali'u, yang apinya itu mengintip, masuk, tusyrifu, maksudnya tusyrifu mengawasi, masuk juga, alal afidati, ke dalam hati. Afidah itu dari kata fuad. Fuad itu artinya hati, al-qulub maksudnya al-hati. Fatahriquha, maka kemudian api itu membakar hati. Jadi maksudnya fuad atau qalb, itu fuad atau qalb, hati itu adalah bagian paling lembut dari manusia. Hati itu adalah bagian paling lembut dari manusia. Maksudnya bukan hati secara fisik ya. Bukan hati secara fisik. Tapi nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu masuk sampai ke dalam hati. Kadang ada orang tuh yang secara fisik dia tidak terluka kan gitu. Tapi dia merasa sakit betul. Sakit betul. Nah, itu namanya sakit hati itu begitu. Sakit tapi enggak berdarah. Sakit tetapi secara fisik dia tidak ada luka sama sekali. Nah, di antara kesakitan dalam neraka itu adalah penyesalan, kemudian
Nah, di sini digambarkan neraka Allah SWT tatli'u, itu merasuk ke dalam hati, fatahriquha, maka membakar. Wa alamuha. Kenapa kok sampai hati dibakar? Wa alamuha, karena terbakarnya hati. Asyaddu, lebih keras, lebih menyakitkan, min alami ghairiha, daripada sakitnya selain hati. Lilutfiha, karena lembutnya hati itu. Kata para ulama, di antara bentuk dari nerakanya dunia itu adalah orang yang punya hasud, punya rasa hasad. Hasad itu orang yang iri. Tidak hanya iri, di atasnya iri. Orang yang iri itu diperbolehkan kalau iri kepada kebaikan. Temannya itu punya prestasi yang besar, kemudian kita iri, ingin seperti itu juga, maka itu bagus. Tapi kalau hasad itu ingin supaya kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Jadi kalau iri itu dia ingin mendapatkan kenikmatan seperti orang lain, entah kenikmatan pokoknya bagaimanapun dia pengen dapat itu, gitu. Tapi kalau hasad itu di atasnya lagi, dia pengen dapat dan kepingin nikmat pada orang lain itu hilang. Ada orang punya barang baru, mudah-mudahan dicolong orang, mudah-mudahan rusak. Itu namanya apa? Hasad. Nah, orang hasad itu, kata Nabi, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Hasad itu makan kebaikan, makan amal kebaikan, kama ta'kulun narul hatabah, seperti api memakan kayu bakar. Ada orang yang amalnya luar biasa, banyak sekali amalnya. Tapi karena ada hasad dalam hatinya, maka amal itu seperti kayu bakar yang dimasukkan ke dalam tungku. Lihat dapur yang banyak kayu bakar itu ya. Sudah berapa ribu kayu bakar masuk ke dalam tungku. Kan habis juga dan jadi debu. Tempatnya segitu-segitu aja tunggu, tapi dia makan kayu bakar sekian banyak kan. Nah, begitulah gambaran orang yang punya hasad itu demikian. Nah, orang punya hasad itu orang paling menderita. Paling menderita di dunia, dia nggak dapat apa-apa, tapi begitu dia lihat orang dapat kenikmatan, dia sakit hatinya terus. Semakin orang lain dapat kenikmatan, dia tambah sakit. Nah, kemudian hasad ini biasanya hasad itu adalah yang seprofesi. Biasanya petani itu ya sama-sama petani, hasadnya itu gitu. Jarang petani hasad sama dokter tuh enggak ada. Kemudian pedagang hasadnya sama pedagang yang lain. Begitu juga orang alim. Orang alimnya dia hasadnya sama orang alim yang lain. Begitu. Itu namanya hasad. Nah, ini bahaya betul. Kata Nabi sudah diwanti-wanti. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu makan kebaikan-kebaikan yang banyak sebagaimana api melahap kayu bakar. Dan itu diantara kesakitan orang-orang ahli neraka adalah sakitnya penyesalan. Mereka menyesal betul. Dan di sini digambarkan wallahu alam, gitu. Ini bisa bermakna kiasan atau betul-betul api itu sampai membakar ke dalam hati, atau hanya kiasan saja. Karena saking mereka menyesalnya masuk ke dalam neraka, seakan-akan hati terbakar. Ini makna-makna seperti itu kan biasa kita gunakan dalam bahasa kita. Hati saya terbakar melihat itu. Dia padahal tidak ada apinya sebenarnya, cuma kan istilahnya api kemarahan atau api penyesalan dan seterusnya. Nah, ini wallahu alam, ini namanya Al-Qur'an itu, namanya tafsir itu ya tafsir. Kita yang menafsirkan ya tafsir dari manusia. Tentu yang tahu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika terjadi masuk ke dalam neraka baru akan diketahui. Innaha, maka api itu, alaihim, kepada penghuni neraka, jumi'a ad-dhamiru riayatan li ma'na kullin. Tadi kan domirnya adalah satu orang, alladzi jama'a, satu orang jamaah yang mengumpulkan. Tapi kemudian wailun likulli humazatin lumazah.
kecelakaan bagi orang yang suka mengumpat kemudian juga mencela. Tapi kemudian di sini innaha alaihim, api itu ke atas mereka, ke atas orang-orang yang disebutkan tadi. Nah, tadi penyebutannya satu orang yang mengumpulkan harta, satu orang yang suka mengumpat, satu yang mencela dan seterusnya. Nah, kemudian di sini domirnya kata ganti orangnya itu dibanyakkan, dijamakkan. Alaihim ke atas mereka, jumi'a dijamakkan ad-dhamiru kata ganti riayatan untuk menjaga limakna kullin terhadap makna masing-masing. Karena walaupun tadi disebutkan cuma satu, gitu, cuma satu orang per orang, tetapi ini secara umum siapapun yang suka mengumpat, siapapun suka mencela, ataupun perbuatannya seperti yang disebutkan di ayat-ayat awal tadi, maka masuk ke dalam kategori ini, masuk ke dalam neraka al-hutamah. Innaha alaihim, api itu ke atas mereka muqsadatun, ditutup bil hamzi dengan ada hamzahnya, muqsadah, bukan muqsadah tapi muqsadah. Wabil wawi, dan ada juga yang membaca dengan waw, muqsadah. Innaha alaihim muqsadah, itu tadi sama. Ada riwayat lain yang membaca seperti itu. Badalahu sebagai gantinya hamzah. Mutbaqatun maksudnya api itu ditutup ke dalam hati mereka. Fi amadin, di tiang-tiang, bidhamil harfaini dengan domahnya dua huruf. Ama itu di domah umu, wa bi fathiha bisa juga dengan fathahnya. Fi amadin, dua fathah. Bidhamil harfaini di domah dua hurufnya ama din, itu ya yang pertama di domah umudin bisa dibaca gitu. Wa bi fathiha bisa juga dibaca dengan amadin. Ya, biar kita nanti begitu misalkan ada yang baca dengan riwayat lain kok harokatnya beda, nggak langsung tiba-tiba buru-buru kita mengatakan wah ini sesat nih. Nah, kalau tahu bahwa Al-Quran itu ada 7 riwayat bacaan, maka kita tahu fi umudim mumaddadah, bisa begitu, bisa dengan dhammah, bisa dengan fathah. Mumaddadatin, yang dipanjangkan. Sifatun lima qablahu, mumaddadah itu adalah sifat terhadap tiang yang dipanjangkan. Fatakunun naru, maka api itu dakhilatul umudi atau dakhilatul amadi, di dalam tiang-tiang. Wallahu alam, ya ini gambaran siksa neraka. Pada hakikatnya yang tahu ya hanya Allah. Tafsir, sekali lagi tafsir itu yang namanya tafsir tetap tafsir manusia. Yang menafsirkan adalah manusia. Tentu ada tahapan-tahapannya ya, tafsir itu maksudnya harus merujuk kepada kaidah bahasa Arab yang benar, bukan sekedar tahu arti di kamus kemudian langsung di mana demikian. Tidak. Tapi walaupun sudah sebagaimanapun telitinya penafsiran, ya tetap tafsir itu tetap manusia. Yang tahu maknanya hanya Allah. Berapa banyak? Terutama Fawatihus Suwar. Pembuka surah Alif Lam Mim, kemudian Yasin, Toha, Hamim, Qaf, Nun dan seterusnya. Itu mesti Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu tentang makna dari Fawatihus Suwar tersebut. Nah, ini tadi api itu ditutup di dalam neraka, atau sebagian fatakunun naru dakhilatal umud. Jadi api itu ditutup di dalam tiang. Nggak tahu mungkin maksudnya seperti apa nih penafsirannya. Mungkin orang itu dimasukkan ke dalam tiang kemudian dibakar dalam api begitu. Mungkin masukkan kayak tong gitu, tiangnya itu tiang yang dalamnya bolong gitu, kemudian ada api di dalamnya. Atau bisa juga bermakna orang itu diikat di dalam api, di dalam neraka, kemudian diikat dengan diikat di tiang tersebut kemudian dibakar. Ini penafsiran yang luas. Wallahu a'lam. Ini kurang lebih tafsir dari surah Al-Humazah.
turunnya asbabul nuzulnya adalah ketika orang-orang kafir waktu itu suka membicarakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di belakang beliau dan juga membicarakan orang-orang beriman. Wallahu a'lam. Okay. Saya rasa insyaallah cukup tafsir surah Al-Humazah. Mudah-mudahan ada bisa difahami, ada manfaatnya, bisa kita jadikan pegangan bahwa Allah Subhanahu wa taala kirim surah-surah, kirim pesan-pesan indah kepada hambanya, yaitu dalam Al-Quran itu. Dan ini kita nggak bisa mengetahui kalau kita tidak melalui para ahli tafsir, minimal melalui terjemahnya. Ya terjemah. Kalau tafsir itu penjelasan lebih luas. Kenapa apa kita awal-awal belajar dari terjemahnya supaya kita tahu Allah tuh sebenarnya mau menyampaikan apa sih kepada saya. Nah, kemudian kalau tafsir ini tidak boleh sembarang langsung tafsir, itu tidak. Karena nanti kalau bisa orang belajar tafsir tanpa dia punya fondasi fikih yang kuat, akan kacau. Akan kacau. Nanti fikihnya akan beradul. Karena untuk meramu hukum fikih yang sudah jadi dari ayat Al-Quran, wah itu panjang perjalanannya. Tapi kalau orang tiba-tiba nggak punya ilmu fikih, nggak tahu, langsung dia baca tafsir, baca satu ayat ini dan itu, dia nggak bisa meramunya, kemudian dia menghasilkan hukum fikih, kemudian menyesatkan orang, kan bahaya. Maka ini penting mengetahui ilmu-ilmu yang lain sebelum kita menekuni ilmu tafsir. Tapi ya secara umum ya tafsir ya penjelasan Al-Quran secara global, ada tafsir yang singkat-singkat. Karena Al-Quran itu kan isinya kan nggak cuma hukum, ada cerita-cerita, ada nasihat-nasihat, kemudian ada juga sebagian hukum, ada juga tentang tauhid. Saya rasa cukup, insyaallah. Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi pegangan kita, bahwa barokah untuk kehidupan kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.